wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Saristianingrum dengan NIM 2003211000048, kelas Agribisnis B. Tanaman padi atau Oryza sativa L merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Meskipun padi dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan dengan bahan makanan lain. Padi merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan penguat yang cukup baik bagi tubuh manusia. Sebab di dalamnya terkandung bahan yang mudah diubah menjadi energi. Samuel 1991. Produksi padi di Kabupaten Lamongan sebesar 1.172.965 ton gabah kering giling atau GKG pada tahun 2020. Kemarin mampu menobatkan Lamongan sebagai penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Bahkan di Kabupaten Lamongan termasuk 5 besar penyumbang produksi padi terbesar tingkat nasional dengan surplus beras sebanyak 564.139 ton di tahun 2020. Atas capaian itu, PIT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Sujarwo menegaskan produktivitas tersebut harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Dalam membudidayakan tanaman padi, banyak faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Kadangkala tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Salah satu faktor tersebut adalah adanya organisme pengganggu tanaman atau OPT. Salah satunya adalah keomas. Ketika musim tanam tiba, jumlah hama keomas pun berkembang biak dengan pesat sehingga apabila tidak diatasi, maka petani akan mengalami gagal panen. Ketika padi yang baru ditanam pindah diserang oleh hama keomas, maka daun-daunnya akan habis, sehingga dengan mudah lahan pertanian padi akan mengalami kegundulan. Keomas atau Pamosea sp merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang sangat berbahaya karena dapat menyerang tanaman padi yang masih berumur masih muda, sehingga dalam pembentukan rumpunya terhambat. Menyerang daun yang menjadikan daun berlubang dan terdapat jalur-jalur bekas lendir yang menyebabkan daun berguguran. Sulistianti 2006. Populasi keomas 4-8 pasang per meter kuadrat dapat menyebabkan serangan hingga 60% di hari pertama, dan pada hari selanjutnya intensitas serangan mencapai kerusakan 100%, sehingga pada hari ke-8 ditandai dengan habisnya padi yang masih berumur muda. Rifai 2004. Daerah penyebaran di wilayah Indonesia antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTB, dan Bali. Sedangkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, daerah penyebarannya di Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta, serta Kulon Progo. Luas serangannya terjadi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih sangat rendah, tetapi jangka waktu yang perlu diwaspadai keberadaan hama keomas karena perkembangan dan pertumbuhannya sangat cepat. Keomas sangat menyukai lingkungan yang jernih, mempunyai suhu air antara 10-35 Celcius. Dengan demikian, sangat cocok untuk daerah pegunungan sampai pantai. Dengan demikian mudah ditemukan di daerah sawah, waduk, situ, rawa, dan genangan air. Siklus hidup keomas. Keomas dewasa meletakkan telur pada tempat-tempat yang tidak tergenang air atau tempat yang kering dan melakukan bertelur pada malam hari yang rumpun tanaman, tonggak, saluran perairan, bagian atas, dan rumput-rumputan. Telur keomas diletakkan secara berkelompok berwarna merah jambu seperti buah murbei, sehingga disebut juga keong murbei. Keomas selama hidupnya mampu menghasilkan telur sebanyak 15-20 kelompok, yang tiap kelompok berjumlah kurang lebih 500 butir, dengan persentase penetasan lebih dari 85%. Waktu yang dibutuhkan pada fase telur yaitu antara 1-2 minggu. Pada pertumbuhan awal membutuhkan waktu 2-4 minggu
lalu menjadi siap kawin pada umur 2 bulan. Keong emas dewasa berwarna kuning keemasan. Dalam satu siklus, hidupnya memerlukan waktu antara 2-2,5 bulan. Keong emas dapat mencapai umur kurang lebih 3 tahun. Cara menyerang keong emas pada tanaman padi yaitu tanaman padi yang masih baru ditanam sampai 15 hari. Setelah tanaman sudah rusak oleh keong emas, untuk tanaman padi, benih langsung terbelah menjadi 4-30 hari setelah tebar. Keong emas melahap pangkal bibit. Cara mengendalikan keong emas ada beberapa cara, antara lain yang pertama, mengumpulkan telur dan keong emas. Pengambilan dan pengumpulan telur pada keong emas dilakukan pada sore atau pagi hari pada tempat-tempat yang tergenang. Keong emas mempunyai kebiasaan hidup di persawahan yang tergenang. Gerakan tersebut sangat efektif apabila dilakukan secara dini, massal, dan terus-menerus. Keong emas yang dikumpulkan dapat dijadikan makanan untuk manusia atau ternak bebek karena nilai gizi yang tinggi. Sedangkan telur yang terkumpul dimusnahkan dengan cara membenamkannya ke persawahan sehingga telur-telur tidak akan menetas. Cara yang kedua yaitu ada memasang penghalang plastik pada persemaian. Dengan memasang plastik pada sekeliling persemaian, diharapkan keong emas tidak dapat masuk ke dalam persemaian karena keong emas lebih menyukai tanaman yang muda. Di samping itu, keong emas tidak bisa merangkak ke persemaian disebabkan sifat plastik yang halus sehingga kesulitan untuk masuk ke persemaian. Pemasangan plastik harus sampai dasar tanah dan potongan kayu atau bila ditancapkan di bagian dalam plastik sehingga keong emas tidak bisa masuk ke persemaian. Selanjutnya, lakukan penyulaman taman tanam. Pada daerah yang endemis, keong emas dapat dilakukan dengan cara melakukan penyulaman tanaman padi yang terserang. Dengan demikian, tanaman padi tidak bolong-bolong sehingga pertumbuhan tanaman padi menjadi merata. Dengan demikian, pada daerah yang endemis, keong emas menggunakan benih lebih tinggi dibandingkan daerah yang non-endemis dengan cara melepaskan bebek ke sawah. Bebek merupakan binatang pemangsa keong yang cukup potensial sehingga dapat dilepaskan secara berkala. Dan pengendalian pestisida nabati atau pestisida organik. Beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai moluskisida yaitu dengan daun sembung atau Blumea balsamifera LDC, akar tuba, Derisa elliptica, dan patah tulang, tanaman atraktan, ekstrak serai, ekstrak biji pinang, ekstrak tembakau, dan ekstrak botrowali. Pestisida nabati tersebut dapat digunakan dengan disemprot atau disebar langsung di areal persawahan, yaitu dengan pengendalian kimia. Bila cara-cara di atas belum dapat diantisipasi, maka tindakan pengendalian yang lain dengan cara moluskisida yang digunakan. Dalam pengendalian dengan moluskisida berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada areal persawahan, pestisida yang digunakan dengan bijaksana dan penggunaannya harus sesuai dengan takaran yang pas agar tidak membuat lingkungan menjadi tercemar. Demikian penjelasan mengenai pengendalian keong emas di sawah. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.